Pernahkah kita membayangkan bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yang terasa begitu dekat dan biasa, ternyata sedang menjadi kekuatan besar yang memengaruhi negara lain? Sebuah fenomena yang mungkin terdengar berlebihan pada awalnya, tetapi perlahan mulai terlihat nyata di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, kini tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mulai memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat di Malaysia. Secara historis, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berasal dari akar yang sama. Keduanya tumbuh dari bahasa yang digunakan sebagai lingua franca di kawasan Nusantara, yang sejak dahulu telah menjadi jalur perdagangan dan pertemuan berbagai budaya. Para pedagang dari berbagai wilayah menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi, sehingga bahasa ini menjadi jembatan antar bangsa dan antar etnis. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sementara Malaysia mempertahankan bahasa Melayu sebagai identitas kebangsaan mereka. Pada awalnya, perbedaan antara kedua bahasa ini tidak terlalu mencolok. Masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat saling memahami tanpa kesulitan berarti. Namun, perkembangan zaman, pengaruh budaya, serta kebijakan bahasa di masing-masing negara telah menyebabkan perbedaan yang semakin terasa. Kosakata, pelafalan, hingga gaya bahasa mulai mengalami divergensi. Hal ini membuat komunikasi yang dahulu terasa mudah, kini dalam beberapa situasi justru menimbulkan kebingungan. Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat realitas di lapangan. Banyak warga Malaysia yang mengaku mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia jika mereka menggunakan bahasa Melayu dengan logat dan kosakata khas Malaysia. Dalam situasi formal seperti rapat atau pertemuan kerja, mereka seringkali harus menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dipahami dengan lebih baik. Ini bukan sekadar soal pilihan bahasa, melainkan sebuah bentuk adaptasi terhadap lingkungan komunikasi yang dominan. Di sisi lain, pengaruh bahasa Indonesia tidak hanya terjadi dalam interaksi langsung, tetapi juga merambah ke ranah digital. Media sosial, platform video pendek dan permainan daring telah menjadi saluran utama penyebaran bahasa dan budaya. Generasi muda Malaysia yang aktif di dunia digital secara tidak sadar menyerap berbagai istilah, slang, dan gaya komunikasi dari Indonesia. Mereka mulai menggunakan kata-kata seperti enggak, bisa, atau gampang dalam percakapan sehari-hari, bahkan ketika berbicara dengan sesama warga Malaysia. Permainan daring, khususnya yang melibatkan interaksi antar negara, turut mempercepat proses ini. Dalam ruang virtual, batas geografis menjadi kabur, dan bahasa yang paling dominan cenderung menjadi acuan bersama. Ketika mayoritas pemain menggunakan bahasa Indonesia, maka pemain dari negara lain, termasuk Malaysia, akan menyesuaikan diri agar dapat berkomunikasi dengan efektif. Proses ini berlangsung secara alami, tanpa paksaan, namun memiliki dampak yang cukup besar dalam jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan berbagai reaksi di Malaysia. Sebagian masyarakat merasa khawatir bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang semakin meluas dapat mengikis identitas bahasa Melayu. Mereka melihat adanya kecenderungan generasi muda yang lebih nyaman menggunakan gaya bahasa Indonesia, bahkan dalam konteks yang seharusnya menggunakan bahasa Melayu. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya krisis identitas bahasa, di mana masyarakat kehilangan ciri khas linguistik yang menjadi bagian dari jati diri mereka. Namun, tidak semua pihak memandang fenomena ini secara negatif. Ada pula yang berpendapat bahwa bahasa pada dasarnya bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyerapan kosakata dari bahasa lain bukanlah hal yang baru, melainkan bagian dari proses alami dalam evolusi bahasa. Bahasa Inggris misalnya telah menyerap begitu banyak kata dari berbagai bahasa di dunia, namun tetap mampu mempertahankan identitasnya sebagai bahasa global. Dalam konteks ini, pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Melayu dapat dilihat sebagai bentuk interaksi budaya yang wajar. Kedekatan historis dan geografis antara Indonesia dan Malaysia memang memungkinkan terjadinya pertukaran linguistik yang intens. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, fenomena ini dapat dipahami sebagai peluang untuk memperkaya bahasa dan mempererat hubungan antar bangsa serumpun. Di sisi lain, keberhasilan Indonesia dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga patut diperhatikan. Dengan seratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, Indonesia berhasil menyatukan masyarakatnya melalui satu bahasa nasional.
Keputusan ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga meningkatkan efektivitas komunikasi di seluruh wilayah negara. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan yang melampaui perbedaan suku dan budaya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran sejarah, khususnya momentum Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dari berbagai daerah sepakat untuk menjunjung tinggi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kesepakatan ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan bahasa Indonesia hingga saat ini. Dengan dukungan kebijakan pendidikan dan media, bahasa Indonesia terus berkembang dan semakin kokoh sebagai bahasa nasional. Pengaruh budaya populer Indonesia juga memainkan peran penting dalam penyebaran bahasa. Film, musik, konten digital, hingga selebritas Indonesia memiliki jangkauan yang luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara tetangga. Melalui konten-konten tersebut, bahasa Indonesia diperkenalkan secara tidak langsung kepada masyarakat luar, termasuk Malaysia. Proses ini berlangsung secara halus namun efektif, karena dikemas dalam bentuk hiburan yang menarik. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara masyarakat Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa bahasa sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan, bukan sekadar simbol identitas. Pengalaman seseorang yang berkunjung ke Indonesia, misalnya, seringkali diwarnai dengan kesan positif terhadap keramahan masyarakat setempat. Meskipun terdapat perbedaan bahasa, kemiripan yang ada justru memudahkan proses komunikasi dan menciptakan rasa kedekatan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak selalu menjadi penghalang, tetapi justru dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai latar belakang. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan lebih dari satu variasi bahasa merupakan keunggulan tersendiri, terutama di era globalisasi yang menuntut fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perbedaan. Namun demikian, penting untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi dan pelestarian. Mengadopsi unsur bahasa lain bukan berarti harus menghilangkan identitas bahasa sendiri. Masyarakat dapat tetap mempertahankan bahasa Melayu sebagai bagian dari warisan budaya, sekaligus terbuka terhadap pengaruh bahasa Indonesia sebagai bentuk interaksi regional. Pada akhirnya, fenomena ini mengajarkan kita bahwa bahasa bukanlah entitas yang statis. Ia terus berubah, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya. Pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia bukanlah sekadar isu linguistik, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antar bangsa di kawasan Asia Tenggara. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah perubahan ini harus ditakuti atau diterima? Jawabannya mungkin tidak sederhana. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga identitas dan warisan budaya. Di sisi lain, ada realitas bahwa dunia terus bergerak dan perubahan tidak dapat dihindari. Kunci utamanya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut dengan bijak. Bahasa, pada akhirnya, adalah cerminan dari siapa kita. Ia merekam sejarah, budaya, dan cara berpikir suatu masyarakat. Oleh karena itu, menjaga bahasa berarti menjaga identitas. Namun, membuka diri terhadap pengaruh luar juga merupakan bagian dari proses belajar dan berkembang. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin kuat, kemampuan untuk beradaptasi menjadi sangat penting. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, sebagai dua varian dari akar yang sama, memiliki potensi besar untuk saling memperkaya. Alih-alih bersaing, keduanya dapat berjalan berdampingan sebagai simbol keberagaman dan persatuan di kawasan ini. Dengan demikian, fenomena meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas. Ini bukan sekadar tentang kata-kata atau logat, tetapi tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, beradaptasi, dan membangun identitas di tengah perubahan zaman. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan masing-masing individu dan masyarakat. Apakah akan mempertahankan bahasa secara kaku atau mengizinkannya berkembang secara alami?
Yang jelas, bahasa akan terus hidup selama digunakan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan selama itu pula, ia akan terus menjadi bagian penting dalam perjalanan manusia dalam memahami dunia dan dirinya sendiri.